Sedulur, saya ajak kali ini untuk menelusuri sebuah tempat yang menyisakan sejarah dalam perjalanan republik ini. Tempat itu berada di Desa Semanding, Kecamatan Kauman Sumoroto, Kabupaten Ponorogo. Sebuah sumur yang mana di tempat tersebut Gembong PKI Madiun, yakni Muso Munawar ditembak mati. Desa Semanding, apabila kita mencarinya dari arah pusat kota Ponorogo, kita harus menuju ke barat, arah Wonogiri, kemudian sampai ke Pasar Sumoroto, kita belok ke kiri atau ke selatan. Desa Semanding berada kurang lebih 1 km arah selatan dari pusat Kecamatan Kauman Sumoroto. Nah, apabila kita sudah sampai di Desa Semanding, tinggal kita bertanya pada penduduk setempat di mana rumah almarhum Haji Sidik, karena sumur tersebut memang berada di pekarangan almarhum Haji Sidik. Dan inilah lokasinya, jalan masuk Dusun Kerajaan Desa Semanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purpusa Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di kelurahan atau Desa Semanding, Kecamatan Kauman, atau orang mengenalnya sebagai Kecamatan Sumoroto ya. Nah, ini kita akan melihat sumur atau jeding di mana dulu Gembong PKI Madiun Muso itu tertembak mati di tempat ini. Nah, saksikan ya. Ini kita harus mohon izin untuk masuk ke rumah karena sumurnya ada di sana. Yuk selengkapnya. Yun pangapunten. Menuju sumur di mana Muso di sekian puluh tahun yang lalu tewas tertembak, kami harus melewati gandok atau rumah bagian samping dari almarhum Haji Sidik yang sekarang ditinggali oleh salah satu keturunannya. Setelah mohon izin, saya pun melintas masuk. Dan di belakang gandok tersebut, sumur ini berada. Sumur ini masih terjaga keasliannya. Dari dulu kondisinya seperti ini. Cuma sedikit ada penambahan, itu bagian keran, kemudian penambahan lagi jeding yang ada di samping selatan. Di sebelah jedingan itu dulu konon kamar mandi yang terbuat dari batu bata digunakan Muso untuk bersembunyi. Muso sampai di tempat ini setelah melakukan perjalanan panjang. Setelah kekuatan pasukan pemberontak dihancurkan di wilayah Madiun, Muso beserta para pengawal dan pasukannya berkehendak melarikan diri ke arah Pacitan. Sempat tertahan beberapa hari di Gunung Gembes, sekian kilometer sebelah utara Tegalombo sampai dengan wilayah Selaung, kemudian berpapasan lagi dengan patroli pasukan Siliwangi. Muso pun kembali ke utara ke arah Ponorogo. Sampai di Balong, Muso berhasil merampas delman milik masyarakat. Salah satu sumber juga menyebutkan bahwa Muso pada masa itu berhasil juga merebut senjata yang dipegang oleh tentara yang berada di Balong. Dari Balong, Muso melanjutkan perjalanan ke barat. Sampai di daerah Ngumpul, Muso kemudian berbelok ke utara, ke arah Sumoroto. Nah, sampai di sekitar Semanding inilah Muso berpapasan dengan truk patroli tentara Siliwangi. Sebenarnya para tentara tidak mengetahui jika itu Muso, karena memang dalam penyamaran yang rapi sebagai seorang kusir dokar atau delman. Namun, karena Muso kemudian menembak, maka para tentara pun kemudian mencurigainya. Tembakan berbalas tembakan, dan akhirnya Muso pun melarikan diri. Pada masa itu, daerah sekitar rumah Mbah Sidik atau Mbah Haji Sidik ini, atau kurang lebih daerah Semanding Sumoroto ini, masihlah berupa persawahan. Dan di tengah daerah persawahan tersebut, berdirilah rumah Mbah Sidik. Di belakang rumah ini ada jeding atau belandongan, atau jika sekarang
disebut sebagai kamar mandi. Di tempat itulah Musa yang kelelahan sekaligus kelaparan mencoba menyembunyikan dirinya. Keberadaan Musa di kamar mandi tersebut dipergoi oleh Mbah Sidik. Akan tetapi Musa yang memegang senjata membuat Mbah Sidik saat itu diam 1000 bahasa. Musa kemudian berkata, "Saya lapar, saya minta makan." Oleh Mbah Sidik, hal tersebut direspon dengan melemparkan sebutir mangga yang kemudian dimakan dengan lahap oleh Musa. Nah, saat itulah ayah dari almarhum Mbah Sidik, yakni Mbah Haji Soeb, mengetahui bahwa Musa ada di tempat itu. Kemudian bersama tentara Siliwangi, Mbah Haji Soeb mendatangi kamar mandi atau jeding yang ada di pekarangan rumah ini. Tentara Siliwangi mengatakan, "Jangan melawan, buang senjata, menyerah saja." Akan tetapi Musa barangkali merasa bahwa harga dirinya masih terlalu tinggi untuk menyerah. Berlagak mengangkat senjata atau mengokang senjata seolah-olah pelurunya masih. Maka tentara Siliwangi pun kemudian menembakkan senjatanya. Musa Munawar, sang begembong PKI Madiun itu pun terkapar meregang nyawa. Jasad dari tokoh PKI Madiun itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ponorogo atau yang sekarang kita kenal sebagai SMP Negeri 1 Ponorogo. Mayatnya ditaruh atau diletakkan di atas sebuah batu pipih yang ada di halaman rumah sakit tersebut untuk diidentifikasi. Setelah jelas, barulah diumumkan bahwa Musa, sang gembong PKI dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun, sudah berhasil ditewaskan. Mayatnya dibawa ke alun-alun Ponorogo, dibakar agar di belakang hari tak dikultuskan oleh pengikutnya. Assalamualaikum Mas Adib. Waalaikumsalam. Nggih. Ini mohon izin kita ngeliput di sini nggih. Ya. Mas Adib ini cucunya Mbah Ya, cucunya Mbah Mbah Haji Sidik almarhum. Mbah Haji Sidik almarhum nggih. Ini Mas Adib, kita pengen tahu tentang cerita Musa yang dulu tertembak di pekarangan penjenengan ya, Ya. istilahnya di sumur sini itu gimana ceritanya menurut mbahnya dulu? Kalau menurut cerita Mbahku yang sering diceritakan kepada saya, Iya. dulu awalnya Mbah Kong nggak tahu kalau di sini ada Musa yang bersembunyi di situ. Iya, nggih. Nah, terus Mbah Kong ngongak Nggih. atau artinya melihat Menjenguk ya, Wah, ya. Karena apa? Musa kaget. Akhirnya bentak, Mbah Kong juga takut. Iya, Nah, nggih. artinya lah pada waktu itu Mbah Kong belum tahu Mbah Sidik niku kalau itu Musa itu belum tahu, masih Joko lah cara ibaratnya. Lah artinya aku luwe golekno panganan. Nah, akhirnya dicarikan mangga itu. Nah, terus karena Mbah Kong juga agak sedikit takut, terus Diuncal dilemparin nih, aja. nggih. Nah, terus setelah itu ditinggal Mbah Kong. Nggih. Itulah. Setelah itu ndak tahu ada suara tembakan banyak. Mbah Kong juga lihat di situ ada Mbah Yud, Mbah Haji Soeb almarhum juga. Nggih. Kene le nolah. Akhirnya dikasih tahu ini adalah Musa. Lah artinya di sini kata Mbah Kong juga dulu sempat siapa Musa disuruh jangan lawan Nggih. oleh tentara Siliwangi. Iya. Jangan lawan loh lah. Akhirnya karena dia juga pegang senjata Iya. dan walaupun setelah diselidiki senjatanya sudah kosong, Ya. pelurunya Musa sudah habis. Lah, kan karena sudah istilahnya menakut-nakuti. Iya. Tentara Siliwangi pun menurut sejarahnya tidak Iya. mau ambil resiko, Iya. akhirnya ditembak. Timbangannya kalah dhisik. Ya. Iya. Nah, setelah itu konon ceritanya setelah ditembak di sini akhirnya dibawa ke yang sekarang jadi SMP 1 kalau enggak. Yang dibawa ke rumah sakit ya. Dulu rumah sakit, sekarang dulu jadi rumah SMP sakit, 1 sekarang itu. SMP 1. Inggih. Lah, Diperiksa di sana. kalau dulu itu setelah terjadinya itu terus di Mbah Yud cerita katanya sebelum di sini sempat kejar-kejaran dari ngumpul Balong. ke arah ngumpul Iya. kalau nggak salah. Nggih. Terus ke sini akhirnya kejar-kejaran
Di sini dulu kan masih sawah. Oh, ini persawahan dulu. Adanya rumah Mbah Kong. Hanya satu-satunya rumahnya Mbak Sidik di sini. Cara orang Ponorogo mengatakan bulak lah. Iya, bulaan. Iya, bulaan. bulaan. Lah, katakanlah. Nah, di sana sudah jalan raya, tapi sini masih sawah. Oh, mayoritas sawah. Lah, ada rumah di tengah persawahan, ada jedingnya gondelek. Itu. Nggih. Dari ngumpul, kejar-kejaran, terus akhirnya mungkin dari sana sudah tembak-tembakan ya. Iya. Yang menyebabkan sampai sini habis itu musuh amunisinya habis. Awalnya sembunyi di sini. Ya, kembali lagi ke sana. Taunya tentara Siliwangi yang ngasih tahu Mbah Haji Sueb itu tadi. Nggih. Matur nuwun sangat Mas Hatip. Nggih, assalamualaikum. Ini kita sudah berkunjung ke jeding atau sumur ya. Atau kalau dulu nyebutnya belandongan itu ya. Ini di Desa Semanding. Dusunnya mana Mas Hatip? Kerajaan. Dusun Kerajaan, Desa Semanding, Kecamatan Kauman atau Kecamatan Sumoroto. Kita sudah bertemu dengan zuriatnya Mbah si Haji Sidik. Buyutnya Mbah Haji Sueb yang pada masa itu Soib. Iya, Mbah Haji Soib. Mbah Haji Soib yang beliau yang berjasa menunjukkan posisinya musuh ada di tempat ini pada pasukan apa dulu TKR apa BKR ya? Siliwangi pokoknya itu. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat dan tentu saja ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.